Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zahro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sosok wanita solehah penduduk surga, tentu kita tidak akan lupa dengan sosok wanita mulia dan agung Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra merupakan sosok wanita suci yang tidak asing lagi bagi kaum muslimah. Putri bungsu dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini menjadi teladan bagi seluruh muslimah di penjuru dunia. Bagaimanakah kisah putri Rasulullah SAW sang penghulu surga? Simak kisah selengkapnya. Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW lahir pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir atau 5 tahun sebelum sang ayah diutus menjadi Rasul. Ia merupakan putri bungsu Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum Sayyidah Khadijah mengandung Sayyidah Fatimah, dalam riwayat disebutkan, ketika Nabi SAW dalam perjalanan ke langit, beliau SAW kemudian dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW berhenti di sebuah pohon yang lebih indah dari pohon surga lainnya. Daunnya paling putih dan buahnya paling harum. Kemudian Rasulullah SAW memetik buah tersebut dan memakannya. Buah tersebut menjadi nutfah dalam sulbi Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW sampai di bumi, Rasulullah SAW berhubungan dengan Sayyidah Khadijah dan kemudian Sayyidah Khadijah mengandung Sayyidah Fatimah. Maka dari itu, tatkala Rasulullah SAW merindukan keharuman surga, beliau akan mencium putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pada saat kelahiran Sayyidah Fatimah, Khadijah binti Khuwailid meminta bantuan wanita-wanita Quraisy yang merupakan tetangganya untuk menolongnya. Namun, mereka menolak mentah-mentah. Sejenak Sayyidah Khadijah merasa bingung dan seketika terkejut luar biasa ketika melihat 4 orang wanita tinggi dan besar yang tidak dikenal dengan lingkaran cahaya di sekitar mereka. Wanita tersebut kemudian mendatangi Sayyidah Khadijah. Mereka adalah Sarah ibunda Ishak, Maryam ibunda Isa, Asiyah putri Muzahim, dan Ummu Kulsum saudara perempuan Musa. Mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengajarkan ilmu keperawatan kepada Sayyidah Khadijah. Kemudian mereka duduk mengelilingi Sayyidah Khadijah dan memberikan pelayanan kebidanan hingga Sayyidah Khadijah melahirkan Sayyidah Fatimah. Saat berusia 5 tahun, Sayyidah Fatimah sudah mendapat kebenaran wahyu dari Allah SWT dan sudah menjadi seorang muslimah termuda. Sayyidah Fatimah selalu menemani, membantu dan melindungi sang ayah dalam dakwahnya menyebarkan agama Islam. Di masa awal kenabian ayahandanya, saat Rasulullah SAW sedang beribadah di depan Ka'bah, beberapa orang Quraisy menumpahkan kotoran unta di atas punggungnya. Melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, Fatimah kecil pun langsung berlari menuju sang ayah dan membersihkan kotoran unta tersebut. Mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya yang merupakan sang suri tauladan, Sayyidah Fatimah tumbuh menjadi gadis yang sangat sabar dan penyayang serta pemberani. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jika tidak ada yang lebih mirip dari cara bicara dan akhlaknya dengan Rasulullah SAW kecuali Sayyidah Fatimah. Saat berusia 16 tahun, Sayyidah Fatimah harus merasakan duka yang sangat dalam karena ibundanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha harus meninggalkannya. Dalam kenelangsaan, di mana saat itu kaum Quraisy memboikot kaum muslimin, Sayyidah Fatimah dengan sifat lemah lembutnya menggantikan posisi ibundanya untuk mengurus segala keperluan ayahandanya. Saat Rasulullah SAW terluka dalam peperangan, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, Sayyidah Fatimah merawat ayahandanya layaknya kasih sayang ibu terhadap anaknya. Hal inilah yang menjadi alasan Rasulullah SAW
memberi kunyah kepada Sayyidah Fatimah sebagai Ummu Abiha, yang berarti ibu dari ayahnya. Sayyidah Fatimah juga memiliki beberapa julukan lain, salah satunya adalah Az-Zahra, yang berarti suci. Hal ini dinisbatkan karena semasa hidupnya, Sayyidah Fatimah tidak pernah mengalami haid, bahkan saat melahirkan, masa nifasnya hanya beberapa detik saja. Setelah berusia 18 tahun, Sayyidah Fatimah kemudian dilamar oleh beberapa petinggi, salah satunya adalah sahabat ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun, Rasulullah SAW menolak lamaran keduanya. Rasulullah SAW kemudian meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk turut melamar Fatimah. Karena keadaannya yang tidak memiliki apa-apa dibandingkan dengan kedua temannya, Ali merasa malu dan tidak pantas untuk meminang Sayyidah Fatimah. Namun Rasulullah SAW terus membujuknya. Rasulullah SAW pun meminta barang berharga yang dimiliki Ali. Namun, Ali tidak memiliki barang berharga lainnya kecuali baju besi yang dipakai dan sebilah pedangnya. Rasulullah SAW pun meminta baju besi Ali sebagai mahar pernikahannya dengan Sayyidah Fatimah. Ali pun menyetujui hal tersebut dan menikahlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sejatinya telah terlaksanakan di langit. Kemudian Rasulullah SAW kembali menikahkan keduanya di bumi. Kehidupan pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali tak jauh beda nelangsanya dengan sebelumnya. Namun, karena kesabaran yang dimiliki Sayyidah Fatimah membuatnya lebih tegar dalam menjalani hidup. Pada suatu hari, Sayyidah Fatimah dihampiri oleh sahabat ayahandanya Abdurrahman bin Auf yang memberitahu bahwa Rasulullah SAW sedang menangis setelah menerima wahyu dari Jibril. Tak ada yang bisa menghibur atas kesedihan Rasulullah SAW. Bahkan saat itu para sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang tengah bersama Rasulullah pun tak bisa menghentikan kesedihan Rasulullah SAW. Abdurrahman pun memberitahu Sayyidah Fatimah karena ia sangat tahu bahwa tidak ada yang bisa membuat Rasulullah SAW bahagia kecuali putri tercintanya Sayyidah Fatimah. Keduanya kemudian berangkat menuju tempat Rasulullah SAW. Pada saat itu, Sayyidah Fatimah hanya berpakaian dengan pakaian yang sangat usang, dengan 12 jahitan di dalam lembar kain tersebut dan serpihan dedaunan kurma yang menempel di sela-sela jahitannya. Melihat hal tersebut, membuat Sayyidina Umar bin Khattab merasa iba dan sedih. Betapa nelangsannya kehidupan Sayyidah Fatimah. Di saat para putri kaisar dan raja memakai gaun berbahan sutra, Sayyidah Fatimah yang merupakan putri dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memakai baju yang penuh jahitan dan daun kurma. Pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib dikaruniai 4 anak. 2 anak laki-laki yaitu Hasan dan Husain, 2 anak lainnya perempuan yaitu Ummu Kulthum dan Zainab. Pada saat berusia 29 tahun, Sayyidah Fatimah harus kehilangan sosok laki-laki yang sangat dicintainya, yaitu ayahandanya Rasulullah SAW. Rasa kehilangan itu sangat menyakitkan bagi Fatimah, hingga akhirnya Sayyidah Fatimah jatuh sakit dan hanya selang 6 bulan setelah kepergian ayahandanya, Sayyidah Fatimah wafat. Kala itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib suaminya sedang beribadah di masjid. Kedua putra Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, menyusul sang ayah dan mengabarkan berita kematian ibundanya. Sebelum wafat, Sayyidah Fatimah berwasiat kepada Ali agar jenazahnya dimakamkan di malam hari dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali ia dan anak-anaknya. Demikian kisah wanita mulia Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang sangat terjaga kesuciannya
hingga akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab.